Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fragmented dan connected yang beranggotakan yang pertama Sofi Asih Hartini NIM 01, Chandra Margianto NIM 018, saya sendiri Sinta Lutfi NIM 024, kemudian Lutfia Gunansyah NIM 029, kemudian Nafi Nugraha NIM 034, dan yang terakhir Winda Nur Cahyani NIM 035. Baik, saya akan menjelaskan pengertian model fragmented. Model fragmented yaitu model pembelajaran tradisional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskret masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman suatu kajian, keterampilan, dan nilai. Pada umumnya, meliputi 4 bidang akademis besar yaitu matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Pengelompokan yang lain dari disiplin tersebut menggunakan kategori ilmu sastra, sains, sosial, dan seni murni. Dalam kurikulum standar, bidang studi ini diajarkan secara sendiri-sendiri. Tidak ada usaha untuk menghubungkan atau memadukannya. Setiap bidang studi tampak sebagai suatu kesatuan dalam bidang studi itu sendiri. Ketika mungkin terdapat tumpang tindih dalam ilmu fisika dan kimia, hubungan antara keduanya adalah implisit, tidak eksplisit, yang didekati melalui kurikulum. Dengan demikian, dalam model ini setiap mata pelajaran disampaikan secara terpisah-pisah dengan waktunya sendiri-sendiri. Misalnya, pada saat jam mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru menyampaikan materi Bahasa Indonesia. Pada jam pelajaran matematika, guru hanya menyampaikan materi matematika. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Chandra Margianto di sini akan menjelaskan tentang keuntungan dari metode fragmented. Salah satu keuntungan dari model fragmentasi ini tentu saja adalah kemudian setiap disiplin dibiarkan tidak tercatat. Selain itu, instruktur mempersiapkan sebagai ahli di FICLD dan memiliki kemewahan untuk menggali ke subjek mereka dengan keluasan dan kedalaman. Model tradisional ini juga menyediakan zona nyaman bagi semua pihak karena diwakilinya norma. Kami sudah terbiasa nilai plus ini tidak boleh berat dianggap terlalu enteng. Ada nilai dalam memeriksa satu disiplin atau subjek sebagai entitas yang terpisah dan berbeda untuk mengungkapkan atribut kritis dari setiap bidang diskrit. Model ini meskipun terpecah-pecah dapat memberikan pandangan yang jelas dan berbeda tentang disiplin. Para ahli dapat dengan mudah menyaring prioritas ini dari asas subjek mereka sendiri. Selain itu, siswa menyadari manfaat bekerja dengan seorang mentor dalam model ini. Lalu yang selanjutnya yaitu kerugian dari model fragmented. Kerugiannya ada 2, yaitu pelajar dibiarkan dengan sumber dayanya sendiri untuk membuat koneksi atau mengintegritaskan konsep yang serupa. Selain itu, konsep keterampilan dan sikap yang tumpang tindih tidak diterangi untuk pelajar dan transfer pembelajaran ke situasi baru cenderung terjadi. Meninggalkan tier
tanpa pengawasan, meninggalkan layar tanpa pengawasan dalam membuat koneksi baik di dalam maupun di seluruh disiplin ilmu sama saja dengan mengabaikan penelitian terbaru tentang transfer pembelajaran yang membutuhkan penjembatanan eksplisit. Selain itu, dalam model berbasis disiplin ini, siswa dapat dengan mudah terjebak dalam longsoran pekerjaan. Meskipun guru sekolahan memberikan jumlah yang masuk akal, efek kumulatif dapat menjadi luar biasa bagi siswa. Saya di sini akan menjelaskan penerapan implementasi model Vergendet dalam pembelajaran. Adapun aplikasi yang diterapkan seorang guru model pembelajaran Vergendet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru bahasa akan menguasakan muridnya untuk menonton berita sebagai pekerja rumah. Lalu muridnya akan lebih mengenal alur dari berita tersebut dan berkonsentrasi dengan baik pada saat mendengarkan berita tersebut. Yang kedua, guru matematika akan melakukan permulaan pembelajaran terma-terma agar muridnya dapat menguasai suatu bab dengan baik. Yang ketiga, guru IPS akan mendaftarkan topik-topik terkait yang terjadi pada masyarakat yang akan membantu siswanya dalam penelitian. Yang keempat, seorang guru IPA akan menugaskan siswanya untuk membaca sistem produk unsur pada suatu minggu agar siswa dapat menggali lebih dalam pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofi Asfihartini, NIM 01, akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu pengertian model connected. Model connected ini lahir dari adanya gagasan bahwa sebenarnya dalam setiap mata pembelajaran berisikan konten yang berkaitan atau keterkaitan antara topik dengan topik, konsep dengan konsep dapat dikaitkan secara eksplisit. Satu mata pembelajaran dapat memfokuskan sub-sub yang berkaitan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fokus model connected adalah ada keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antara topik, keterkaitan antara konsep, keterkaitan antara keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari di satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran tertentu. Model pembelajaran terpadu tipe connected atau keterhubungan pada prinsipnya mengungkapkan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. Model ini tidak melatih siswa untuk melihat suatu fakta dari berbagai sudut pandang, karena dalam model ini keterkaitan materi hanya cukup terbatas pada satu bidang studi saja. Kunci dari model ini adalah upaya untuk secara sengaja menghubungkan kurikulum dalam kedisiplinan ilmu daripada mengonsumsikan bahwa siswa akan memahami koneksi secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan memaparkan mengenai keuntungan dan kerugian dari model pembelajaran connected. Yang pertama, saya akan membahas keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembelajar atau peserta didik memiliki keuntungan dari gambaran besar serta studi yang terfokus pada satu aspek. Jadi karena pembelajaran connected ini kan mengkaitkan atau menggabungkan dari beberapa materi yang memiliki keterkaitan. Jadi dia akan lebih fokus kepada satu aspek. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah konsep-konsep kunci dikembangkan dari waktu ke waktu untuk internalisasi oleh pelajar. Jadi dengan mengaitkan antara materi yang sama-sama mempunyai keterkaitan ini akan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian kekurangan dari atau kerugian dari model connected itu sendiri. Yang pertama, berbagai
Disiplin dalam model ini tetap terpisah dan tampak seperti oven yang tidak terkait, meskipun koneksi dibuat eksplisit dalam disiplin yang ditentukan. Seperti itu. Jadi walaupun dia itu digabungkan, tetap materinya itu berbeda. Walaupun mereka masih memiliki keterkaitan. Selanjutnya yang kedua, kerugiannya adalah guru tidak didorong untuk bekerja sama dalam model ini. Karena model ini tuh mempermudah guru justru dalam mengajar, karena mengaitkan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan penerapan implementasi model konkret dalam pembelajaran. Implementasi pembelajaran terpadu model konkret dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan bahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Yang pertama, aspek mendengarkan, mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengarnya. Yang kedua, aspek berbicara, memerankan tokoh drama dengan ala intonasi dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, aspek membaca, menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat. Yang keempat, aspek menulis, dialog sederhana 2 atau 3 tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penggunaan dari fragmented dan model connected. Yang pertama adalah model fragmented. Model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang umumnya terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antar satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Pembelajaran fragmented sebagai suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengkaitkan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Bila seorang guru kelas SD mengajar mata pelajaran matematika, maka konsep pada pembelajaran matematika diajarkan untuk kepada siswanya tanpa melihat atau mempertimbangkan dengan konsep yang ada pada mata pelajaran IPA atau bahasa Indonesia. Jadi dalam pembelajaran fragmented, setiap mata pelajaran dirancang secara terpisah-pisah dan tidak ada usaha untuk mengkaitkan di antara mata pelajaran tersebut. Oleh Fabry, mata pelajaran fragmented disimbolkan dengan sebuah perioskop yang artinya memandang satu arah, fokus yang sempit untuk setiap mata pelajaran. Contohnya kelas 3 SD semester 1, guru akan mengajar IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan matematika dengan pokok bahasaan yang sudah tercantum secara berurutan dalam kurikulum tanpa melihat keterpaduan dari setiap konsep. Yang kedua adalah model connected. Model connected atau model terhubung berguna sebagai langkah awal menuju kurikulum integritas. Guru merasa percaya diri mencari koneksi dalam disiplin mereka sendiri. Ketika mereka menjadi mahir dalam menghubungkan ide-ide di dalam disiplin ilmu, menjadi lebih mudah untuk mencari koneksi lintas disiplin. Juga pembuatan koneksi dapat dilakukan secara kolaboratif dalam rapat departemen yang sekali merupakan landasan lama dan familiar yang menetapkan iklim yang aman untuk perubahan. Memulai tim guru yang menggunakan model ini di dalam departemen atau tingkat kelas dapat menjadi strategi yang bermanfaat untuk memulai pompa untuk model integritas yang lebih kompleks di kemudian hari. Kunci utama dari model connected atau model terhubung adalah adanya usaha untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam suatu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut.
Contohnya itu guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, kemudian menghubungkan atau mengimplikasikan untuk materi uang, angka atau satuan, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan dan kekeliruan, kami sama-sama belajar. Mohon pengarahan dan pengertiannya. Mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.